Aku sering kayak gitu. Aku sering loh Tapi guys. berhasil kan? Berhasil. Berhasil. Sampai sekarang. Iya kan? Karena aku sekarang hobinya badminton ya. Raketku. Oh, Apa sih Di serius? semua kan? Yonex, Sudah list nih, semua. raket pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi di keranjang semua. Aku mau beli kan? Besok aja. Besok aja gitu kan? Selalu gitu sampai mungkin 8 bulan. Harinya keluar gitu. Akhirnya tapi sekarang nggak jadi beli. Nah, itu pun iya. Nggak jadi beli. Serius gitu. Ternyata nggak butuh sebenarnya. Iya, Jadi beli pun nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita sadar bahwa itu cuma keinginan. Iya, betul. Iya kayaknya. Iya, itu cuma keinginan karena begitu main pakai raket lama ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, betul. Tapi di atas itu lagi sebenarnya ada lagi yang lebih advance lagi. Oke, ya, siap. Yaitu apa? Kita harus tahu tujuan barangnya apa. Gitu, itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Misalkan nih, kita tujuannya kamera, sebutlah kamera. Kamera kita mau punya kamera baru yang lebih bagus, tujuannya gitu kan. Iya. Tapi kita lihat mau sebagus apa sih gitu. Misal kita lihat dengan hasil kita, oh udah cukup bagus. Kita lihat kamera yang di atasnya, oh sebenarnya nggak jauh-jauh amat gitu loh. Iya. Jadi kita jelas tujuan gitu loh. Iya, Bukan sekedar pengen beli enggak, tapi kita tujuannya apa gitu kan. Oh kita misalkan pengen punya teleprompter misalkan nih, ya kan? Tapi kayaknya nggak juga ya, nggak perlu. Kita kan bisa langsung ini juga kan. Nah gitu loh. Jadi kalau kita tahu tujuannya jelas, kita biasanya nggak mudah terburu-buru untuk beli barang. nggak berubah. Dan satu lagi, seperti tagline nama toko Max Computer gitu, apa? Maximize. Artinya maksimalkan yang ada. Oh, iya. Kadang kita tuh membatasi diri dengan harus punya ini dulu gitu loh. Betul. Misalkan nih, kita mau bikin video nih, harus punya kamera yang bagus dulu. kamera yang bagus dulu gitu loh. Mic yang bagus Dulu dulu. gitu kan. Harus pakai mic wireless. Wah gitu. Kalian nggak bikin-bikin. Nggak bikin. Dengan kamera yang apa tuh bokehnya Iya. sampai 1,4. Ya lensa yang wide-nya paling bagus gitu kan. Iya kan? Padahal kan tanpa itu semua bisa bikin Tapi video bisa, harusnya. iya. Karena bisa gitu kan. Nah, maka sebenarnya tujuannya apa? Tujuan kita berkarya misalkan. Iya. Tujuannya bukan beli barang sebenarnya. Iya gitu kan? Iya, betul. Bahkan saya dulu kan memulai pakai HP. Dulu awalnya pakai HP ya. Pakai HP, ya bikin aja gitu. Iya. Bikin aja gitu. Jadi maksimalkan aja apa yang ada. Kayak gitu. Biasanya kalau sudah mikirnya kayak gitu, biasanya bisa tuh nahan. Ya, nah. Karena tahu tujuan tanpa ini pun sebenarnya sudah bisa bikin gitu loh. Nah, gitu. Gitu guys. Jadi daripada mengambil jalan pintas, mending bersabar dan pelan-pelan nabung nih mas. Betul, karena saya pernah, ya namanya saya toko, saya pernah kejadian cukup unik gitu ya. Bener bukan cuma sekali, tapi ada satu yang paling saya ingat. Jadi suatu malam gitu ya, datanglah sebuah keluarga toko saya. Jadi ada ayah, ibu, anak gitu ya. Mas, saya mau rakit PC nih katanya. Rakit PC. Oh bisa pak, ini anak saya mau main game gitu. Oke, oh saya buat spek gitu kan, set. Jadi berapa mas? Segini nilainya. Oke mas, ini saya leasing aja. Oh dari sini. Leasing gitu. Dia kan oh, gitu. Wah nggak bisa saya bilang. Oh nggak bisa. Iya pak. Loh kenapa nggak bisa? Saya ini mau ambil nih. Wah jadi saya menghela napas dulu gitu kan. Jadi saya bilang bapak muslim, ya. Kalau bapak muslim saya gampang jelasinnya pak. Kenapa? Karena itu riba pak. Saya bilang gitu. Oh dia langsung nggak terima, dia langsung nggak terima, langsung jadi awkward moment gitu kan. Anaknya langsung berkeringat dingin tuh, nggak jadi lagi sih, batal nih, ini masih ngapain lagi nih gitu kan, tolak gitu. Harus jual aja. Iya, bapak sampai ngomong kayak gitu. Loh, mas saya ini mau beli PC ya, nggak bisa pak saya bilang, karena riba saya bilang gitu. Dia langsung lihat toko saya. Wah ya pantas toko cuma kayak gini, nggak ngutang ke bank sih katanya. Alhamdulillah pak, ini tanpa ngutang ke bank juga nih saya bisa ngitipi keluarga saya pak, kayak gitu. Dia langsung ngomong gini, saya kalau nggak kredit ke bank, saya nggak bisa punya mobil. Pak, alhamdulillah saya punya mobil juga saya tapi nggak kredit ke bank pak gitu. Ada jalannya ternyata gitu. Jadi dia bilang, jadi nggak bisa nih, nggak bisa pak saya bilang. Serius nggak bisa? Iya nggak bisa pak katanya. Jadi solusinya gimana kalau kamu ngomong itu nggak bisa katanya? Saya bilang solusinya sabar pak. Saya kata kayak gini, ya sabar pak. Kan cuma buat main game saya bilang bisa ditunda dulu. Saya bilang nggak harus gitu kan. Gila nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu nggak jadi katanya. Percuma aja saya jauh-jauh katanya. Dari saya nggak usah sebutin lah. Pokoknya jauh-jauh dari ke sini. Saya tuh mas, karena lihat di Google tuh mas, ini saya ke sini. Satu tuh atas. Langsung saya ingatkan bapaknya, Pak, tidak ada kebetulan Pak dalam hidup ini Pak. Bapak jauh-jauh
dari tempat Bapak ke toko saya itu berapa banyak tuh toko besar dilewati. Iya betul. Tapi mampir ke sini Pak gitu. Iya, betul. Itu artinya Allah masih menghendaki kebaikan untuk Bapak sekeluarga seperti itu. Nah, dia langsung ya sudah kalau gitu saya pamit lagi ya. Dia pamit, ya udah saya kembali sibuk lagi ngerjain segala macam. Nggak tahu ada yang nelpon. Assalamualaikum, gitu. Wah, ramah banget. Saya pikir, wah, pinjol. Bukan. Ternyata bapak yang tadi. Oh, maaf Pak, jaringannya putus. Jadi dia bilang, Mas, aku tuh sebenarnya udah punya monitor gitu loh katanya kan. Bisa nggak dipakai buat ya saya bilang bisa sih Pak, asal masih kondisi bagus. Nanti kalau mau dicek aja ke toko. Langsung dia ngomong gini, kayaknya aku jadi deh beli rakit komputer di tempatmu gitu. Oh, saya bilang ya alhamdulillah Pak, silakan aja gitu. Ya, gitu. Tapi waktu itu nggak langsung datang ke toko. Dia waktu itu saya pergi waktu itu ke Jakarta gitu ada urusan. Saya sempat lupa dengan kejadian itu. Oh iya. Lupa. Nah, gitu saya balik, ada yang telepon. Waktu belum balik ada yang telepon. Mas, saya kemarin ini Mas, kayak sama bapak saya yang itu. Saya marketplace sih Mas, Masnya di mana? Oh, saya lagi di luar kota saya bilang. Oh, nanti kabarin Mas. Ternyata saya pulang dia datang. Jadi mau lanjut rakit itu dia cerita apa anaknya itu. Mas, alhamdulillah nih duit saya ini cukup Mas katanya. Sebenarnya saya kemarin sudah punya uang cuma kurang gitu kan. Oh iya. Dan saya dapat bonus di kantor senilai kekurangan saya tuh. Oh iya. Nah, saya bilang. Iya kan? Masa cuma perlu bersabar sebulan aja saya bilang. Sebulan aja, bener. Dikasih langsung datang jalannya tuh. Jadi waktu itu kan bapaknya dia ngomong gini, kami sanggup kok bayar cicilannya. Saya bilang, Pak, ini bukan masalah sanggup nggak sanggup bayar cicilan, tetapi masalah ketaatan kepada syariat. Semua yang disyariatkan pasti bermanfaat. Ya. Pasti ada hikmahnya. Kita kadang di luar nalar kita, pemahaman kita gitu ya. Ya kalau memang belum ada duitnya, ya berarti belum saatnya. Betul, belum saatnya. Ya sabar aja. Karena kalau kita paksakan bisa jadi pasti nggak baik. Bisa dipaksakan. mudarat, ya. Nah, banyak mudaratnya. Gitu. Malah jadi terjebak. Pinjol mungkin. Pinjol, Iya. minimal ria. Iya, betul. Pengen pamer dan semua. Ternyata hanya dengan menunda sebulan dapat sudah. Gitu. Halal ya? Halal itu. Alhamdulillah. Tapi saya tanya, bapaknya mana? Bapak lagi sakit katanya. Waduh, saya. Iya. Padahal begitu saya mau ucapin salam bapaknya gitu kan. Iya, iya. Bapak telah menyampaikan sekeluarga gitu kan. Selamatkan. Iya kan. Gitu kan. Nah iya kan. Karena dulu saya juga waktu masih belum aware sama riba kan kita nggak tahu hadis yang gimana segala macam. Tapi begitu kita tahu kita kan, wah ini nggak main-main kan, Main tuh. ngeri banget gitu kan, ngeri banget. Oh ya gini Mas, yang saya dengar dari Ustadz, riba itu satu-satunya bahasanya apa? Dosa yang diperangi Allah dan Rasulnya. Betul, Itu surah menantang perang. Iya betul. Menantang perang Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang? Ngeri. Iya kan? Saya tuh dulu sempat memikirkan kenapa riba ini dianggap sebagai suatu dosa besar gitu. Padahal kan kalau ini kan suka sama suka nih. Iya. Kaidah dagang itu kan suka sama suka gitu. Tapi kok jadi dosa besar? Kira-kira pernah mikirin itu nggak? Pernah. Nah, apa? Ketemu jawabannya nggak kira? Jawabannya sih belum ketemu ya, mungkin bisa Ketemu. dijelaskan sih. Gary? Tapi kayak pernah spill sama Gary cerita kayaknya. Belum ya? Belum. Nah, kalau dari pemikiran saya kenapa riba itu begitu? Karena sistematik kalian ya. Dan itu selalu merugikan kalangan yang lebih banyak daripada Betul. sebintu. Salah satunya itu. Dan saya sepakat karena riba itu dia bersifat sistematik. Iya, Sistematik dia. Makanya kan itu kan yang beli, yang Mencatat, nyatat, ya, itu kena semua kena. semuanya. Tapi di atas itu saya mikir gini. Oh, ini hilangnya. Mulai ketemu nih. Hilangnya apa? Hilangnya akal sehat, Bukan. hilangnya duit. Hilang akal biji. Kepercayaan iman kita pada Allah mungkin itu ya, membuat dia pahalanya. Betul. Betul ya? Betul. Bukan betul, tapi saya juga Hampir. Ya, jadi gini. Jadi di saat kita pingin sesuatu yang kita inginkan gitu kan, kita menempatkan Allah jauh di belakang, bahkan di bawah leasing. Oh iya kan? Iya betul. Pingin punya mobil, ingat leasing gitu. Ingat leasing, bukan ingat Allah ya? Ingat Allah gitu loh. Tapi enggak doa gitu ya. Iya kan? Padahal Rasulullah kan ngajarkan kepada sahabat, saya lupa yang masih kecil itu kan dikasih tahu mungkin bahasanya gini. Ibn Abbas yang salah ya. Nah, kalau kamu kehilangan sandal, minta ganti Sama Allah, iya. Itu untuk urusan sandal gitu. Sandal. Apalagi misalkan kendaraan, Iya, rumah, istri. apa. Istri. Jadi tauhid. Iya. Jadi kita menempatkan Allah yang memungkinkan semua yang unlimited itu jauh di belakang. Iya betul. Gitu. Kalah sama leasing dulu. Iya. Gitu. Jadi pingin sesuatu nggak ingat Allah, ingatnya leasing. Ingatnya Gitu kan? Ingatnya leasing. Iya kan? Di situ. Kalau saya mikirnya kayak gitu sih. Betul. Kita
Karena coba kita ingat-ingat dalam hidup kita tuh, ada nggak kita berdoa itu yang sebenarnya dikabulkan semua sih sebenarnya. Iya, dikabulkan semua. Iya kan? Dengan kadar-kadar tertentu gitu loh. Iya kan? Dengan waktu-waktu tertentu Betul. yang pas. Betul, betul. Di saat kita ikhlaskan gitu loh. Iya. Betul kan? Ya, itu tentu kalau kita mau sabar terus dijauh semua insya Allah. Doa saya wallahi semua dikasih Allah benar, serius. Tapi sabar, dan bisa doa Iya. itu langsung, bisa ditunda bertahun-tahun tapi dapat pasti. Karena faktor pendukungnya belum kita Ya, siapkan, betul. gitu kan? Karena kalau bisa langsung waktu itu malah jadi Ya. kayak misal anak saya nih masih SD ya. Ya. Bah beliin aku motor balap. Si kembali kasih bahaya malah nabrak ya kan? Jadi barang-barang itu bahagianya itu ketika di awal aja. Sebenarnya itu. Makan enak di sini aja. Iya. Barang kayak iPhone 15 baru rilis kita beli. Keluar kan baru selesai. Senangnya ketika pegang aja. Betul. Seminggu kemudian hilang kesenangan Apalagi itu. keluar seri baru gitu kan. Iya. Langsung Belum lunas lagi cicilan. belum lunas. Sudah keluar 16 ini ya. Cicilnya kan 3 tahun, 2 tahun gitu kan. Itu sudah. Hilang bahagianya. Malah stres masih mikirin cicilan. Itu sudah. Aduh. Betul. Jadi kalau pakar finance bilang, kita beli barang tuh kalau bisa kita punya uang kontan 2 kali lipatnya. Oh, iya. Baru kita boleh ambil satu. Itu paling ideal. Kuncinya ya bukannya ya. Kayak HP harga 10 juta. Ya. Kita harus kumpulin dulu nih, bersabar sampai 20 juta. Baru kita boleh beli HP itu dengan harga 10 juta. Cash. Itu saran Siap, dari siap, pakar Kalau mau finance. lebih gampang ada. Beli secondnya aja. Ya, bisa. Iya kan? Beli secondnya aja. Sejauh ini saya beli second memang nggak jarang yang jelek Iya, banget. iya. Asal kita mau sabar, mau teliti, Cari-cari, iya. cari yang dapat second tuh bagus aja. Ada yang bagus ya. Padahal kan banyak tuh orang-orang beli HP tuh pakai 3 bulan Iya, bosan sudah. iya, betul. Dia mau ganti. Gitu. Kalau kita beli HP second tuh kita lebih kritis loh, kita hati. Iya. Iya. Ini layarnya Nah gimana? iya namanya juga second. Iya kan? Ngeluarin banyak nih. Iya. Jangan sampai aku dapat zong nih. Jadi teliti sebelum beli. Jadi ya. kan ibaratnya menambah memicu kita untuk belajar juga, Betul. menambah wawasan. Ini dari pinjol, dari judi online ke riba ini ya. Iya, riba lah, iya, riba. Karena memang ya lingkarannya itu. Saya bahkan ada teman itu ya, dia main judi online itu dia karena kecanduan itu dia mobil bapaknya dijadiin taruhan itu. Jaminan. Di jaminan. Dan nggak sama itu karena dia masih namanya judi itu kan candu ya. Candu ya. Dia sampai akhirnya gadekan rumah bapaknya nih. Luar biasa. Gila nggak? Jadi memang menghilangkan akal sehat itu ya. Iya. Karena high risk high return itu Iya. hukumnya memang. Ini sih memang saya gini, saya bukan kalau di game aja lah, bukan beneran real money. Iya, Misalnya iya. di game masalah gacha-gacha tuh, kita nggak keluar uang. Memang kayak gitu ada ini sih mas, ada rasa gimana? Ih dapat yes. Iya, adrenalinnya. Ada adrenalinnya. Pas misalnya belum dapat, kita kayak terpicu pengen lagi gitu ya. Dan itu sifat manusia gitu. Kayak gitu. Karena ada candu dan Iya. ya jadi bandar tuh pintar sebenarnya. Dia tahu psikologis Manusia ya. player gitu. Iya. Makanya dikasih dulu. Oh, lagi down nih, menangkan dulu satu. Iya. Wah, taruhannya tinggi, kalahin. Kan gitu ya. Saya sampai mikir ya. Ya sebenarnya enggak gitu juga sebenarnya sih. Gini. Apa maksud saya tuh iblis itu bisa di insecure tuh sama bandar judi online. Bandarnya dibelicik pada aku ini. Kayak iblis kerjaanku lebih mudah sekarang gitu. Aku malu jadi iblis ini ya. Masih lebih Hati-hati ngeri lagi kamu, nih ya. hati-hati kamu. Saya tandain kamu. Kayak siapa dia? Anu mas yang polisi poluan. Aku tandai kamu, ada mas yang di Ada satu lagi. Ada lagi. Ada. Ini saya kasih dia aja. Takut Bahaya di sini. Siapa itu? Ada. Iya. Oke, kira-kira ada plan lagi nggak seputar judi online dan pinjaman? Ya saran aja. Penasaran. Memang jangan FOMO, Jangan FOMO, jangan oke. terlalu ngikutin gaya hidup sih mas sebenarnya. Betul. Karena nggak ada habisnya kan gitu. Nggak ada habis, betul. Kalau kita bersabar dan bahasanya kalau dalam istilah qanaah, Qanaah. merasa cukup dengan apa yang Allah beri, insya Allah aman dan semua akan dikasih, selalu serius. Dan qanaah itu harus diminta. Iya. Qanaah itu seperti kebahagiaan diturunkan. Jadi kita nggak bisa meng-create langsung. Iya. Nggak bisa. Itu kita harus dikerendah hati meminta, ya Allah titipkanlah rasa Qanaah. cukup gitu Ya, cukup. dalam diri saya dan keluarga. Itu kalau terutama kalau istri ya. Istri kita dikarunia sifat qanaah itu insya Allah tenang hidup sebenarnya. Iya, makanya itu. Serius. Itu udahlah, ya kan?
suami nggak dituntut harus. Iya, masih. Mas, kamu nih loh, coba kayak si ini loh, Iya. pulang tuh bawa duit banyak. Aku nggak peduli kamu mau duit halal kah, haram kah, Iya. yang penting bawa duit. Aku mau. Loh itu ada. Betul. Serius. Iya, betul. Istri yang seperti itu tuh ada. Saya tahu orang yang ada. Dia sampai keluar ucapan itu. Iya, Aku dia- nggak peduli kamu halal, Haram. haram. Aku dulu itu. Aku pingin kayak orang juga gitu. Gila. Gitu. Sabran, Sabran gimana? Untuk terus juga. Supaya lebih lama dikit. Kenapa nih? Udah lama ya. Saya mungkin lanjut cerita yang tadi ya. Jadi pinjol itu kebanyakan kan karena mental yang belum siap dan menyerangnya, dan mental belum siap itu rata-rata orang yang pendapatannya itu menengah bawah. Ketika keinginannya besar, uang belum ada kan kayak ada yang ngalangin gitu kan. Iya. Bottleneck. Bottleneck ya. Bottleneck. Ketika ada uangnya langsung dibelanjain semua. muncrat. Tapi sebaliknya loh, ada yang lucu, orang yang Karena ada gosok-gosokin gitu kan. Panas kan? Pinjolnya Tapi lucunya, ada yang lucu loh. Tapi Orang- iklan gitu loh yang masuk panas sih. Lucunya orang yang malah pendapatannya luar biasa sampai bermiliar-miliar tidak sefomo itu ternyata. Iya, gitu ya. Bahkan dia punya kayak Deddy Corbuzier, Aska ada iPad 6 mininya yang sudah retak-retak, sekarang Gitu sudah ya? jauh ya 9 ya. Iya. Masih dipakai. Iya. Sampai ditanyain, Aska mau ganti kayak yang terbaru? Enggak, ini sudah cukup. Nah, itu. Itu Justru yang kayak apa keadaan ekonominya bagus malah santuy ya. santai karena dia merasa aku bisa beli kok. Itu nggak yang perlu kaya aku upgrade. beneran. Itu yang kaya beneran. Itu yang kayak beneran ya. Ada yang kaya nggak beneran sebenarnya. Tapi kita bahas nanti di video Oh, lanjut. lain. Karena nanti bisa sampai subuh. Ada lagi? Jadi Apa? itu. Itu jadi ya. Itu gitu. Jadi itu apa ini apa? Ya itu yang itu. Oh yang itu. Itu. Ya. Kalau saya kayaknya sudah banyak kali ini ya. Berjajaran Sudah, sudah. iya. Nah, yang penting jangan coba-coba. Jangan coba sekalipun jangan. Jauhi. Jadi memang harus sabar gitu ya, berteman sama orang-orang yang sabar kayak Sabran, sama diri sabar. Sesuai nama saya. Sabren, bukan Sabren tuh merek NTMA. Oh iya serius ada. Salah satu karakter Mobile Legends Saber. Nah, sabar. Nyambung ya. Masuk aja. Gitu. Jadi sekali lagi jangan coba-coba sama judi online, sama pinjaman online, jangan coba-coba karena sekali kena pasti terjerat ya, dipiting. Jadi ingat KBBI harus diganti itu. Piting itu artinya merangkul. Ya. Merangkul. Salam pelaku piting. Jadi salam piting. Salam piting ya. Iya. Jangan salam piting dong. Salam kona'ah. Nah, yang penting loh tipsnya supaya nggak lupa teman-teman. Apa? Tipsnya tadi supaya kita tidak terlalu suka belanja, Piting. menunda. Oh. Nah, tadi. Oh, iya, Ini ditunda. ini pengalaman pribadi asli. Iya betul. Apapun yang saya beli, itu semua orang bisa lakukan ya. bisa. Tunda sehari aja. Sorry dulu. Kalau sabar berapa hari mulai? 8 bulan. Pokoknya sehari beli. Bahkan kalau ada barang second, saya juga termasuk orang yang suka nyari-nyari barang murah second gitu kan, udah baru. Jadi biasa-biasa aja kebeli. Semoga ada yang beli, jadi aku nggak jadi beli. Aku selalu gitu. Tapi itu bisa ditangkal gitu. Lebih baik kamu nyesal beli daripada nyesal nggak jadi beli. Gitu. Itu kalau pedagang ngomongnya gitu. Tapi kalau di toko saya nggak ada kali. Nggak ada. Ya, nggak ada. Justru saya di toko tuh nggak pernah ngejor-jorin orang supaya menambah loh. Iya betul. Kan saya tuh kadang malah ngeremin loh, bantu dia ngerem. Iya, cukup untuk Pak gitu. Karena buat saya maximize you. Caranya maximize you gimana? Subscribe, like, comment. Ini nanti kita akan bahas tema lain lagi yang insya Allah menarik ya. Menarik. Tapi nggak kita sudah sekarang. Oke, kita kira cukup ya. Ya. Cukup, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Selanjutnya. Yuk, wassalam.